Baik, selamat pagi semuanya. Kita mulai saja. Untuk presentasi proposal, yang pertama nanti adalah berhenti Tamarela dan kemudian diikuti setelahnya Serafin. Ya, jadi nanti silakan presenter untuk memberi presentasi dan kemudian juga menjadi moderator tanya jawab. Setelah selesai nanti langsung presenter berikutnya. Ya. Oke, Marela dan Serafin sudah siap? Ya, Pak. Oke. Ya sudah, silakan Marela dulu, baru setelah itu nanti Serafin. Bagi yang tidak presentasi, nanti dipersilakan untuk berpartisipasi dan seperti pada literatur review, partisipasi Anda juga akan dicatat dan dinilai. Oke, silakan. Maaf, mohon waktu sebentar untuk share screen. Ya, silakan Marela. Gimana Marela? Ada masalah? Maaf Pak, ini tadi tiba-tiba tidak connect di laptop, jadi harus ulangi. Ini udah proses masuk Pak. Oke, ya sudah, silakan. Saya tunggu.
Tes. Apakah sudah terlihat? Loading. Ya, sudah kelihatan. Kok penyusunnya ada 2 itu? Maria Gracian dan Bernadetta Marilla. Yakin benar itu presentasinya, Marilla? Bukan, Pak, bentar. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah kelihatan. Silakan dimulai, Marilla. Baik, terima kasih. Maaf karena ada gangguan. Selamat pagi Pak Samiaji dan teman-teman semua. Saat ini saya ingin mempresentasikan mengenai proposal yang telah saya susun dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Siklus Pelaporan Keuangan di PT Mondrian Klaten. Kemudian ada bab pendahuluan akan membahas 4 poin seperti latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Dalam latar belakang, seperti kita ketahui, informasi menjadi salah satu kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh semua perusahaan. Suatu informasi dapat menjadi acuan bagi manajer untuk mengambil keputusan dan untuk menilai perusahaan secara keseluruhan. Informasi yang digunakan oleh perusahaan salah satunya adalah dengan informasi akuntansi. Di mana informasi akuntansi ini pada dasarnya terdiri dari data keuangan dan data transaksi bisnis yang dinyatakan dalam satuan moneter. Hampir semua perusahaan menggunakan informasi akuntansi untuk mengambil keputusan dan menjadi tolak ukur keberlangsungan usahanya, dan tidak terkecuali dengan perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut dengan perseroan. Perseroan ini adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan untuk melakukan perjanjian, didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta pelaksanaannya. Dengan adanya kegiatan usaha yang dilakukan tak dipungkiri mengenai perlunya sistem informasi akuntansi yang baik.
Hal ini juga berlaku bagi PT Mondrian yang saat ini menjadi objek dalam penelitian yang saya lakukan. Sekilas mengenai PT Mondrian. PT Mondrian ini adalah termasuk salah satu perusahaan garmen manufacturing terbesar di Kabupaten Klaten, di mana perusahaan ini dalam kegiatannya melakukan ekspor pada produknya. Seperti perusahaan perseroan pada umumnya, PT Mondrian juga melakukan pelaporan keuangan perusahaannya. Dan metode pencatatan yang digunakan oleh PT Mondrian selama ini dilakukan secara manual dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel sebagai alat bantu pencatatannya. Namun meskipun perusahaan telah menggunakan Microsoft Excel sebagai alat bantu dalam mencatat transaksi, perusahaan masih merasa kesulitan dalam proses penyusunan laporan keuangannya. Seperti dalam wawancara terdahulu yang saya lakukan, perusahaan merasakan kendala, yaitu seperti perusahaan merasa kesulitan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut dirasa karena penyusun laporan keuangan atau bagian akuntansi terdiri dari beberapa petugas yang berbeda dan memiliki datanya sendiri-sendiri. Dan ketika bagian akuntansi yang lain tidak menggunakan datanya ketika tidak menggunakan datanya, bagian akuntansi tersebut harus mencari terlebih dahulu secara manual bagian mana yang perlu digunakan olehnya, di mana hal ini dirasa oleh perusahaan kurang efisien. Selain itu, perusahaan juga menganggap sistem yang digunakan saat ini kurang efektif karena kurang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan yang semakin berkembang dan dinamis. Maka dari itu, perusahaan mengharapkan adanya suatu sistem COA atau Chart of Account yang baik dan terintegrasi, sehingga dalam penyusunan laporan keuangan dapat lebih cepat dan memberikan hasil yang akurat. Kemudian rumusan masalah yang berdasar latar belakang yang saya buat, ini untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana rancangan sistem informasi akuntansi yang tepat untuk PT Mondrian. Dan penelitian ini ditujukan untuk membantu pemilihan sistem informasi akuntansi yang tepat untuk perusahaan dan pelaksanaannya. Kemudian, penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi dua belah pihak. Yang pertama, bagi perusahaan, diharapkan dapat membantu pihak PT Mondrian untuk meningkatkan pelaksanaan sistem informasi akuntansi siklus pelaporan keuangannya. Dan juga diharapkan membantu pengambilan keputusan perusahaan dalam menetapkan sistem apa yang sesuai untuk digunakan dalam perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan untuk berguna juga bagi perusahaan lain yang memiliki kebutuhan dan permasalahan yang sama dengan PT Mondrian. Kemudian, manfaat bagi peneliti yaitu saya, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman saya dalam bidang akuntansi terutama mengenai siklus pelaporan keuangan dengan menerapkan teori dan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah. Diharapkan juga penelitian yang dilakukan ini dapat bermanfaat bagi saya dalam dunia kerja ke depannya. Kemudian adalah kajian pustaka. Dalam kajian pustaka akan membahas 4 poin yaitu sistem informasi akuntansi, pelaporan keuangan, dan perseroan terbatas. Dalam sistem, terdapat banyak atau sering kita dengar mengenai sesuatu kumpulan komponen. Terdapat 3 sumber yang menjelaskan mengenai sistem, yaitu dari James A. Hall, dari Marshall B. Romney dan Paul J. S., dan juga dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana Kamus Besar Bahasa Indonesia ini memiliki pengertian sistem, memiliki 3 pengertian sistem. Namun yang dirasa masuk dengan sistem informasi adalah pengertian yang telah dipaparkan. Berdasarkan 3 pengertian ini, terdapat beberapa kesamaan, antara lain yang pertama, sistem itu memiliki komponen atau perangkat. Kemudian sistem memiliki hubungan atau saling berinteraksi atau saling berkaitan. Dan yang ketiga,
Sistem itu mempunyai tujuan atau melakukan suatu hal fungsi untuk mencapai tujuan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sistem itu merupakan suatu perangkat unsur teknologi yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas tujuan. Menurut Hartono, sistem juga memiliki karakteristik, antara lain, yang pertama komponen sistem, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, pengolahan sistem, keluaran sistem, dan saran atau tujuan. Berikutnya adalah sistem informasi akuntansi. Didefinisikan oleh Wijayanto, sistem informasi adalah sebagai susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan. Dan menurut Romney and Steinberg, sistem informasi akuntansi diartikan sebagai suatu sistem yang melakukan serangkaian proses pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, dan pemrosesan data akuntansi, serta data lainnya untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Kemudian menurut Susanto, sistem informasi memiliki beberapa fungsi utama, yaitu mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari, mendukung proses pengambilan keputusan, dan membantu pengelolaan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal. Dan komponen sistem informasi akuntansi yang disebutkan oleh Romney and Steinberg ada 6, yaitu orang atau pengguna sistem tersebut, prosedur dan instruksi, data, software yang digunakan, infrastruktur dan teknologi informasi, dan yang terakhir pengendalian internal dan tindakan keamanan. Kemudian ada perseroan terbatas. Seperti yang disebutkan sebelumnya mengenai pengertian perseroan terbatas, dari situ dapat disimpulkan mengenai ciri-ciri yang dimiliki PT atau perseroan terbatas, yaitu merupakan badan hukum, di mana di dalamnya termasuk usaha perseorangan, firma, komanditer, fonocep atau CV, persekutuan perdata, dan persekutuan perdata. Yang kedua, didirikan berdasarkan perjanjian. Maka PT itu harus didirikan minimal oleh dua belah pihak. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan usaha. Keempat, memiliki modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Yang kelima, harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta peraturan pelaksanaannya. Mohon maaf karena berbeda, ini jadi tulisannya tidak terbaca. Jadi di situ disebutkan bahwa perusahaan terbatas itu memiliki organ dalam perseroan, yaitu yang pertama adalah rapat umum pemegang saham atau RUPS, yang kedua adalah direksi, dan yang terakhir atau ketiga dewan komisaris. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama dalam melakukan analisis, yang dilakukan dengan survei atau wawancara kepada pihak perusahaan. Dan yang kedua adalah perancangan, yaitu dengan menggunakan Software Development Life Cycle atau SDLC Waterfall, di mana dalam perancangan ini dilakukan perancangan konsep atau requirement analysis, perancangan model atau desain, yang dimana di dalamnya dilakukan pembuatan DFD atau data flow diagram, kemudian membuat kamus data, lalu membuat ERD atau Entity Relationship Diagram, dan membuat bagan atau flowchart, dan menyusun rancangan masukan dan keluaran sistem. Kemudian dilanjutkan dengan implementasi, pengujian sistem, dan pengoperasian dan pemeliharaan sistem.
Kemudian rencana penelitian yang saya susun adalah untuk melakukan pengumpulan data dan wawancara kepada pihak perusahaan dilakukan pada bulan Februari hingga April pada tahun 2021 dan wawancara terdahulu telah dilakukan pada bulan November 2020 maksudnya. Lalu dapat review literatur yang direncanakan dilaksanakan pada bulan November dan Desember tahun 2020 hingga bulan April 2021. Untuk pengajuan rancangan proposal dilaksanakan pada bulan November 2020 dan untuk menyusun riset dan menganalisis data dilakukan bersamaan pada bulan Februari hingga bulan April 2021 dan rencana pengajuan hasil akhir akan direncanakan pada bulan Mei 2021. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Untuk pertanyaan bisa langsung open mic atau angkat tangan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan kepada Marela atau didiskusikan. Apakah ada yang ingin disampaikan? Dari teman-teman. Aulia, Daniel, Rafin, Yuki. Pak, saya Pak. Baik, si Rafin. Oh ya, silakan. Dari metode atau teori yang Maria pakai ini, apakah teori itu sudah Anda yakin untuk bisa benar-benar dipakai pada studi kasus topik Anda tersebut? Kayak maksudnya kenapa apa yang mendukung untuk Anda bisa memakai teori tersebut? Seperti itu. Kayak saya ingin mendengar alasan Maria kenapa topik tersebut memakai teori itu. Saya terputus jaringan, jadi saya pengen dengar aja Pak. Oh iya, ya. Mengenai metode SDLC tadi ya? Baik, terima kasih. Apakah ada yang lain? Pertanyaan akan saya. Baik, Yuki silakan. Saya mau bertanya, dalam analisis kan menggunakan sistem SDLC, apakah ada alasan khusus untuk menggunakan SDLC pada PT tersebut? Baik, terima kasih pertanyaannya. Akan saya tampung. Apakah ada yang lain?
Silahkan Aulia, Rahma. Ya, saya ingin bertanya, apabila SDLC itu ternyata tidak cocok diterapkan pada perusahaan, apakah menurut Marella ada alternatif lain? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Akan saya tampung dulu. Apakah dari Unggul ada pertanyaan? Nggak ada. Baik, kalau begitu, untuk menjawab dari ketiga pertanyaan, saya rasa ketiga pertanyaan ini saling bersangkutan, jadi mungkin saya akan jawab langsung. Mengenai apakah metode yang digunakan, yakin. Sejauh ini, saya masih berdasarkan wawancara yang terdahulu yang sudah saya lakukan, tetapi belum kepada wawancara yang lebih mendalam. Jadi, untuk sementara saya memilih SDLC Waterfall ini karena saya menganggap sistem ini akan lebih cocok dengan SDLC karena dalam kemungkinan dalam pelaksanaannya besok tidak banyak perubahan atau pengembangan sistem atau upgrade sistem. Kalaupun ada mungkin tetap mengikuti pada kerangka, karena ini sistem informasi akuntansi tetap mengikuti pada kerangka konseptual akuntansi. Jadi saya menganggap SDLC Waterfall ini lebih cocok daripada yang lainnya. Daripada ya gitu. Lalu apabila SDLC ini tidak cocok diterapkan, apakah ada alternatif lain? Kemungkinan akan menggunakan metode lain seperti Scrum. Ya, seperti AG atau Scrum itu, karena dapat tergantung juga pada keadaannya besok seperti itu. Apakah menjawab? Terima kasih, Marella. Baik, sama-sama. Apakah pertanyaan mengenai alasan dan perbandingannya juga terjawab? Sudah, Mar. Terima kasih, Marella. Baik, sama-sama. Apakah ada tanggapan lain mengenai topik ini? Oke, saya kira cukup, Marella. Terima kasih atas presentasinya. Oke. Terima kasih juga atas partisipasi dari Aulia, Serafin, dan Yuki. Oke, silakan berikutnya Serafin. Ya. Apakah sudah terlihat? Ya, terlihat.
Baik, selamat pagi Pak Samiaji dan teman-teman. Saya Serafin ingin memberikan presentasi mengenai analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi, pencatatan dan juga pengelolaan keuangan di Yayasan Indokaris. Seperti yang diketahui bahwa penggunaan teknologi di era IT seperti sekarang ini tuh sangat berguna bagi organisasi dalam mengolah data untuk menghasilkan informasi yang lebih efisien dan juga efektif. Dan yayasan ini juga adalah organisasi nirlaba. Berdasarkan dari pengertiannya, organisasi nirlaba itu adalah organisasi yang tujuan utamanya itu tidak berdasarkan pada mencari keuntungan secara bisnis atau keuntungan secara material, melainkan untuk melayani atau sebagai pelayanan sosial kepada masyarakat. Dan di Yayasan Indokaris ini itu memiliki 3 program di bidang sosial, yaitu rehabilitas pencandu nafsa dan disabilitas mental. Lalu ada keagamaan, yaitu dari bimbingan mental tersebut kepada para pecandu ataupun yang membutuhkan bimbingan mental tersebut. Dan terakhir tuh terdapat kemanusiaan, yaitu pendampingan kepada kaum papa. Biasanya menurut informan dari yayasan, orang tua di beberapa tempat itu sering ditelantarkan, apalagi kaum papa, yaitu orang tua yang ayah. Jadi dibanding mereka ditelantarkan seperti tersebut, mereka biasanya dari keluarga mereka disuruh masukin kepada Yayasan Indokaris, dan sistem mereka menjemputnya juga dijaga dengan ketat dengan pendampingan 2 orang saat menjemput. Dan pendanaan yang diterima oleh Yayasan Indokaris itu didapatkan dari donatur. Donatur itu adalah semisal untuk disabilitas mental ataupun pecandu nafsa itu kan dibawa oleh keluarga mereka untuk masuk kepada yayasan tersebut untuk direhabilitas. Maka terkadang donatur tersebut memberikan kayak uang jajan atau bantuan kepada yayasan untuk adanya pembiayaan, atau sering diberikan itu dari Kemensos, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan pencatatan yang selama ini dilakukan atau masalah yang ditemukan oleh peneliti adalah mereka masih melakukan pencatatan secara manual, di mana peneliti melihat bahwa yayasan tersebut juga tidak memiliki database yang dapat menampung data secara keseluruhan. Jadi mereka itu mengeluh bahwa ketika mereka melakukan pencatatan laporan tersebut secara manual, itu sering terjadi kesalahan pencatatan karena tidak balance. Lalu pencatatannya itu menurut mereka terasa membutuhkan waktu yang lebih lama, bisa sampai begadang seperti itu. Sehingga dengan ada bantuannya sistem yang lebih terkomputerisasi, mungkin itu akan membantu mereka untuk dapat mengakses informasi secara cepat. Dan pencatatannya juga masih melakukan single entry, di mana menurut peneliti itu akan sebenarnya sulit ya, karena single entry itu kan tidak sesuai dengan penjurnalan secara akuntansi di mana ada debit dan juga kredit. Jadi kalau misalnya untuk single entry, pencatatan dari satu jurnal itu tidak bisa tidak diketahui apakah dia adalah uang yang harus dikreditkan atau didebitkan seperti itu. Lalu keterbatasan dari pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya yang ada di yayasan itu, serta kekurangannya pekerja di yayasan itu juga adalah masalah faktor utama, di mana menurut mereka di yayasan tersebut banyak ada juga orang muda yang ingin mendaftar untuk bekerja di situ. Namun kebanyakan dari mereka hanya bertahan beberapa bulan saja, habis itu keluar karena mereka mendapatkan pekerjaan yang mungkin prospeknya lebih baik.
daripada yayasan yang mungkin sukarela ataupun gajinya mungkin tidak terlalu besar. Nah, hal itu yang akhirnya diusulkan oleh penulis untuk memberi usulan bahwa memberikan pelatihan kepada karyawan secara bertahap mengenai pencatatan yang benar ataupun informasi-informasi akuntansi yang diperlukan untuk melengkapi sistem yang telah ada atau yang sudah berjalan sebelumnya, dan menerapkan sistem yang baru juga yang diinginkan oleh yayasan itu adalah secara terkomputerisasi, di mana peneliti berharap adanya admin, jadi dia itu yang dapat memegang kendali sehingga informasinya itu bisa diberikan secara tepat saat dibutuhkan. Lalu rumusan masalah yang disusun adalah bagaimana penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan yang ada di Yayasan Indokaris saat ini. Hal ini akan membantu peneliti untuk menemukan masalah dan juga untuk melihat keadaan dari Yayasan Indokaris. Lalu yang kedua adalah solusi dari perbaikan dari rancangan sistem informasi pengelolaan keuangan yang tepat untuk digunakan atau diterapkan pada Yayasan Indokaris. Dan masuk kepada bab 2 mengenai pengertian sistem informasi akuntansi. Dikatakan bahwa menurut I.C. Menik dan Hendro Lukman tahun 2015 menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sekumpulan sumber dana dan daya yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan dan data lainnya menjadi suatu informasi yang dapat dikomunikasikan kepada mereka yang membutuhkan sebagai laporan untuk dalam mengambil keputusan organisasi. Lalu peneliti juga menambahkan ada pengertian mengenai organisasi nirlaba yang bisa terlihat seperti berikut. Lalu ada pengertian dari yayasan, di mana diketahui bahwa kekayaan dari yayasan itu diperoleh dari sumbangan ataupun bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah atau wasiat yang diperoleh atau perolehan lain yang dibenarkan sesuai dengan anggaran dasar dari yayasan. Dan yayasan itu sebenarnya tidak boleh membagikan hasil dari kegiatan usahanya kepada pembina, pengurus, dan juga pengawas. Lalu ada juga pengertian dari pengelolaan keuangan dan juga single entry, double entry, yang dimana peneliti merangkum bahwa risiko yang didapat dari single entry itu adalah transaksi tersebut tidak dapat diketahui dampaknya secara langsung terhadap akun lain. Dan jika menerapkan dari double entry tersebut, maka penerapan dari kode rekening juga dapat mempermudah pengelolaan pada sistem pencatatan dan juga pengklasifikasian setiap transaksi. Dan ada tambahan waktu diskusi kemarin, yaitu tentang segi pajaknya. Dan setelah saya bertanya kepada bendaharanya, sebenarnya mereka itu untuk pengelolaan pajaknya dilakukan oleh langsung kepada pengurus yang lebih tinggi. Jadi untuk bagian bendahara dan segala macam itu tidak diperkenankan untuk melakukan hal itu. Jadi masih dipegang oleh pembinanya gitu untuk urusan yang paling inti dari perusahaan, dari yayasan. Karena kan mungkin dilihat mereka mungkin belum mampu untuk bisa mengelola pajak atau memberikan solusi dari pekerjaan mereka seperti itu. Dan di sini juga ada tentang pelatihan karyawan, di mana pelatihan itu diharapkan peneliti bahwa akan membantu karyawan dalam meningkatkan kinerja mereka dalam bekerja. Dan dengan dilakukan penelitian ini, maka karyawan akan semakin terampil dan juga lebih cekatan dalam menangani kasus yang terjadi. Dan metode yang digunakan oleh peneliti adalah FAST atau Framework for
the application of system technique. Dan diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini menggunakan metode ini adalah agar rancangan yang dibuat itu dapat sesuai dengan harapan dan juga kebutuhan organisasi. Karena pencatatan yang dilakukan oleh yayasan juga masih terbilang sederhana, yaitu mencatat dengan buku besar secara manual ataupun dengan bantuan Microsoft atau Excel. Namun tidak secara maksimal. Mereka hanya melakukan dengan bantuan itu untuk menghitung jumlah akhir apakah balance atau tidak. Dan menurut peneliti itu tidak efisien karena hanya membuang-buang waktu. Dengan begitu, pada metode FAST itu terdapat beberapa langkah atau penerapan dari metode ini. Yang pertama itu adalah definisi lingkup, di mana menjelaskan lingkup dari proyek tersebut, masalah-masalah yang terjadi, perintah maupun kesempatan yang akan muncul. Di mana tujuan dari untuk memberikan batasan ini adalah memberikan batasan, tetapi mengkategorikan agar adanya kemungkinan permasalahan ini itu tidak menjadi pelebaran dari analisis yang akan diteliti oleh peneliti. Dan yang kedua itu adalah analisis masalah yang bertujuan untuk mempelajari dan juga memahami bagaimana bidang masalah dengan baik, karena akan dianalisis secara keseluruhan. Lalu ada analisis prasyarat, di mana untuk menganalisis kebutuhan sistem yang akan dirancang. Yang keempat adalah desain yang logis, mendokumentasikan semua persyaratan bisnis dengan menggambarkan adanya struktur data, aliran data, dan juga tampilan dari pengguna. Yang kelima adalah analisis keputusan, yaitu memutuskan bentuk sistem yang akan digunakan untuk penyelesaian masalah tersebut. Desain fisik dan interface, yaitu merancang tampilan agar mempermudah pembuatan program. Yang ketujuh adalah konstruksi pengujian, di mana hal itu berfokus pada program dan juga pengembangan. Dan yang terakhir adalah instalasi dan pengiriman. Kelebihan dari metode ini adalah metode ini mencakup analisis, desain, dan implementasi. Dapat berjalan dalam lingkungan komersil dan akademik. Dan yang paling terpenting adalah user ikut berperan dalam pengembangan sistem. Namun terdapat juga kekurangan metode FAST ini, di mana setiap tahapan itu membutuhkan pengembangan yang tepat, karena kan dari definisi lingkup, analisis persyaratan, desain logis, analisis keputusan, desain fisik dan integrasi, kalau misalnya tidak dilakukan secara baik analisisnya, itu akan menyebabkan rancangan yang akan dibuat mungkin tidak sesuai dengan. Lalu harus memiliki user yang bisa menjalankan aplikasi tersebut, sehingga admin menyarankan bahwa adanya admin pada sistem tersebut yang dapat memegang kendali. Yang terakhir juga fase yang diperlukan untuk pengembangan ini mungkin sedikit membutuhkan waktu yang lama, karena dilakukan secara bertahap, tidak bisa langsung untuk melompati tahap yang seharusnya sedang dilakukan. Dan yang dilakukan sebagai teknik pengembangannya itu menggunakan joint application design, yaitu memberikan kesempatan kepada user dan juga manajemen untuk berpartisipasi secara luas dalam siklus pengembangan sistem informasi, di mana konsep dari perancangan sistem yang interaktif itu melibatkan kelompok-kelompok untuk melakukan diskusi dengan mengadakan pertemuan. Dalam satu pertemuan itu untuk memperoleh persyaratan dan juga spesifikasi yang lebih berkualitas. Dan terdapat juga 5 tahapan, yaitu definisi proyek, penelitian, persiapan, pertemuan, dan dokumen akhir. Terdapat juga kelebihan dari metode ini, di mana melibatkan kerjasama tim proyek, pengguna, dan pengurus, memberikan dukungan
pada penerimaan sistem yang baru, dan keterlibatan user mempermudah proses implementasi sistem yang baru. Namun juga terdapat kekurangan pada metode ini, di mana dana yang diperlukan dalam membangun sistem tersebut mungkin lebih mahal. Lalu bisa terjadi masalah jika didominasi oleh salah satu orang pada forum tersebut, karena kan melakukan lingkup pertemuan gitu kan, pasti ada yang lebih mendominasi dibanding lainnya, ataupun ada yang lebih diam, tidak ingin berkata, mengeluarkan aspirasinya. Dan yang terakhir yaitu memakan waktu yang lama, mungkin harus melakukan pertemuan berapa kali untuk bisa mendapatkan persetujuan dari konsep yang diinginkan. Lalu ada metode penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Yang pertama adalah pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena data yang diperoleh menggunakan data yang berasal dari hasil wawancara dari pihak yayasan, mengumpulkan dokumen pribadi, bukti memo, dan catatan lainnya yang mendukung untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan ini karena hal-hal yang dibutuhkan yang berkenan dengan angka-angka seperti itu tidak dibutuhkan karena lebih kepada menguraikan sistem informasi yang terdapat di Yayasan Indokaris. Lokasi penelitian berada di Yayasan Indokaris yang terletak di Dusun Mutihan, RT 02 RW 02, Kelurahan Madirejo, Kecamatan Prambanan, Yogyakarta. Objek yang akan diteliti adalah sistem informasi akuntansi pencatatan, pengolahan keuangan, dan Yayasan Indokaris, sehingga keterbatasannya hanya pada sistem informasi pencatatan dan juga pengolahan keuangannya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan data primer dan juga sekunder. Dan seperti yang diketahui bahwa analisis data yang dilakukan juga akan menggunakan analisis deskriptif dengan tahap pengembangan sistem menggunakan metode FAST dan juga teknik pengembangan menggunakan Joint Application Development. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Dipersilakan. Mariela, Aulia ya, boleh. Saya mau bertanya, apa yang menyebabkan yayasan tersebut dikenai pajak dan apakah di dalam sistem informasi akuntansi juga mengelola pajak yang dikeluarkan tersebut? Selain Aulia, ada dari yang lain, mungkin Mariela, Unggun, atau Yuki. Oh ya, Mariela, gimana? Bagaimana Mariela? Silakan. Mariela. Ya, baik, terima kasih. Tadi sempat dijelaskan mengenai kalau nggak salah tentang usernya yang melakukan itu. Menurut Serapin, lebih menyarankan kepada mereka untuk melakukan pelatihan user dulu atau pengembangannya dulu. Terima kasih. Atau bersamaan atau ada saran? Oh ya, baik Mariela. Daniel atau Yuki ada pertanyaan dulu?
Cek. Saya mau bertanya. Oh iya, boleh. Menurut penulis, seberapa pentingkah mengubah atau melakukan pengembangan terhadap sistem yang sudah ada? Karena menurut saya takutnya nanti malah akan terjadi masalah di bagian kekurangan dana saat pengembangan sistem, begitu. Terima kasih. Oh ya, baik. Lalu untuk pertanyaan Alia, apakah yayasan menggunakan pajak itu ya? Kenapa penting kan, Alia? Apa yang menyebabkan yayasan dikenai pajak? Lalu, apakah di dalam sistem informasi akuntansi juga mengelola pajak yang dikeluarkan tersebut? Berdasarkan peraturan dari undang-undang tentang pajak, setiap orang yang memenuhi syarat tertentu dan juga badan yang berorientasi baik itu profit maupun non-profit, mereka wajib untuk membayarkan pajak. Dan yayasan itu sebagai badan yang memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak. Meskipun yayasan berorientasi pada non-profit oriented, tetapi berdasarkan dari standar akuntansi keuangan, organisasi nirlaba seperti yayasan itu mendapatkan sumber pendanaannya itu dari sumbangan dari anggota ataupun para penyumbang lainnya yang tidak mengharapkan imbalan dari yayasan tersebut. Dan berdasarkan dari objek dari pajak yayasan sendiri, berdasarkan dari subjek pajaknya sendiri, pengakuan dari penghasilan maupun pembayarannya biaya pada yayasan itu sama seperti bentuk di organisasi lainnya. Dan yayasan juga diwajibkan untuk membuat laporan SPT tahunan dan PPT badan. Yang artinya bahwa yayasan juga tidak luput dari sanksi administrasi dan juga sanksi pidana apabila tidak melakukan perpajakan apabila melanggar dari ketentuan perpajakan tersebut. Apa itu menjawab, Aulia? Berarti yayasan tersebut mereka kan salah satu penghasilannya sumbangannya itu kena pajak ya? Ini agak tidak terlalu relevan sih, tetapi kalau sumbangan itu tidak dikenai pajak, tetapi kalau ada usaha dan usaha tersebut menghasilkan laba, maka atas laba tersebut bisa dikenai PPh. Nah, khusus untuk yayasan itu setahu saya laba atau bukan laba sih namanya sisa hasil usaha itu tidak dikenai pajak. Selama itu nanti diinvestasikan lagi dalam jangka waktu maksimal 3-4 tahun gitu. Jadi misalnya digunakan untuk menambah peralatan, menambah karyawan itu tidak akan dikenai pajak selama dalam 4 tahun itu segera digunakan SHU tersebut, tidak disimpan untuk kekayaan gitu maksudnya. Oh iya. Oke, gitu. Terima kasih Pak. Ya, sebenarnya untuk pajak nih saya sedikit ragu gitu kan Pak, karena informasi tentang pajak itu cuma diketahui oleh pembinanya saja atau yang pengurus inti. Karena itu kan informasi yang cukup rahasia. Iya, jadi saya tidak dapat informasi dari bagian itunya keuangannya. Ya. Terima kasih Kak. Lalu untuk pertanyaan dari Marela,
dalam melakukan pelatihan karyawan itu apakah user dulu atau pengembangannya dulu. Sebenarnya yang paling terpenting di sini adalah pelatihannya kepada usernya dulu atau penggunanya dulu, karena kan mereka sendiri diketahui bahwa pengetahuan tentang akuntansi mereka kan tidak seluas yang seperti kita yang mempelajari akuntansi dari awal semester 1 sampai sekarang. Dan untuk pengembangannya masih bisa diikuti setelah mendapatkan informasi dari user tersebut, kayak misalnya apa yang dia pengen dari sistem yang ingin dia lakukan, yang berguna untuk dapat membantu mereka dalam melakukan proses pengerjaan dari pengelolaan akuntansi dan keuangan dari yayasan tersebut. Apakah itu menjawab? Baik, menjawab. Terima kasih. Oh ya. Tadi Yuki atau Daniel ya? Oh, Yuki. Yuki. Yang pertanyaan terakhir dari Unggun atau saudari Yuki ya? Dari si Unggun. Oh ya. Tadi pertanyaan boleh diulang sekali lagi? Menurut peneliti, seberapa penting melakukan pengembangan atau pengubahan sistem, karena takutnya nanti malah saat pengembangan atau pengubahan nanti kondisinya tertahan oleh dana yang tidak mencukupi. Begitu. Ya, baik. Sebenarnya kendala terbesar dari ini mungkin biaya ya, tapi dari pihak yayasan jika itu dapat membantu mereka akan mengoptimalkan dari pendanaan untuk dari sistem tersebut. Namun mungkin lebih tidak terlalu kompleks seperti sistem yang ada, tapi lebih membantu mereka dalam pengelolaan database-nya aja sih. Jadi tidak harus yang terlalu ribet seperti apa begitu. Apa menjawab? Iya, terima kasih. Oh ya, sepertinya itu saja Pak dari presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih Pak. Baik, terima kasih Serafin sudah presentasikan. Oke, baik ya, terima kasih juga untuk Marela tadi, terima kasih juga kepada Buya, Daniel, dan Yuki yang sudah berpartisipasi. Nah, komentar saya saja sekarang tentang presentasi Marela dan Serafin. Nanti kalau kalian itu skripsi, di dalam skripsi maupun juga nanti untuk presentasi pada saat ujian pendadaran, tuliskan dan presentasikan saja yang relevan. Sebagai contoh, Marela tadi berpanjang lebar mengenai perseroan terbatas, yang itu menurut saya tidak ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Cukup sampaikan saja bahwa perusahaan ini PT, titik. Gitu kan? Dan nanti di luar itu bukan semesta pembicaraan, jadi tidak perlu dibicarakan. Demikian juga dengan Serafin. Tadi ada akuntansi, pajak, segala macam. Nah, bukan apa-apa. Kalau itu ditulis dan dipresentasikan, maka penguji akan menanyakan
Dan seperti dalam kasus Serafin tadi, Serafin mengakui bahwa dia tidak tahu banyak mengenai perpajakan ini. Nah, kalau ditanyakan dan tidak bisa menjawab, itu menjadi nilai negatif. Ya. Nah, maka supaya itu tidak terjadi, cukup tuliskan saja apa yang relevan dan perlu ditulis. Demikian juga dengan presentasi. Presentasikan apa yang perlu dan relevan untuk dipresentasikan. Tidak kurang, tidak lebih. Jangan menuliskan atau mempresentasikan hal-hal yang tidak perlu, seperti tadi perpajakan ataupun juga definisi persoalan terbatas yang berpanjang lebar. Itu malah nanti dipertanyakan, dijadikan bahan diskusi, dan kalau Anda tidak menguasai, bisa gagal dalam menjawab dan dianggap tidak bisa, maka justru nanti tidak lulus. Gitu. Ya. Oke, itu saja. Nah, untuk minggu depan itu giliran dari Daniel dan Aulia. Dimulai dari Daniel dulu, baru kemudian Aulia. Gitu ya. Oke, saya kira itu saja sesi kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan.